Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mita Puspitasari dengan NPM A2A025004. Di sini saya akan menyampaikan isu-isu baru dan inovasi pendidikan tentang kualitas tenaga pendidik yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, yang diampu oleh Ibu Dr. Ya Ariesta MPD dan Ibu Dr. Napriyanti MPD. Baik, akar permasalahan pendidikan di Indonesia di antaranya yaitu profesionalisme rendah dan birokrasi berlebihan dan rekrutmen tidak efektif. Profesionalisme rendah ini yaitu kompetensi guru yang terbatas dan inovasi pembelajaran kurang berkembang. Lalu yang kedua yaitu birokrasi berlebihan. Di sini guru itu lebih berfokus pada pelaporan administratif daripada proses pembelajaran yang efektif. Dan yang ketiga yaitu rekrutmen tidak efektif, di mana seleksi tidak berbasis kompetensi dan penempatan guru itu tidak sesuai dengan bidang keahlian. Jika dianalisis secara mendalam mengenai tiga akar permasalahan yang ada dalam pendidikan ini, yaitu mengenai profesionalisme dan kompetisi. Akar permasalahan dari hal ini yaitu akses pelatihan guru itu yang terbatas dan evaluasi kinerja yang tidak berkelanjutan, sehingga memunculkan dampak yaitu guru kurang inovatif dan metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran itu monoton sehingga kualitas pembelajaran menjadi rendah. Yang kedua yaitu birokrasi berlebihan. Akar permasalahan dari hal ini yaitu di mana guru terlalu fokus pada proses pelaporan administratif dibandingkan dengan proses pembelajaran di ruang kelas, sehingga dampak dari hal ini yaitu dapat menghambat inovasi dan kreativitas guru. Jadi, proses belajar mengajar itu menjadi kurang efektif karena guru lebih fokus memenuhi tuntutan pelaporan dibanding mengoptimalkan interaksi dan strategi pembelajaran bagi siswa di dalam ruang kelas. Selanjutnya yang ketiga yaitu rekrutmen tidak efektif. Akar permasalahannya yaitu seleksi tidak berbasis kompetensi, sehingga penempatan tidak sesuai dengan bidang keahlian. Juga banyak kita jumpai sistem rekrutmen ini banyak memprioritaskan hubungan persaudaraan tanpa melakukan seleksi terlebih dahulu. Sehingga dampak dari hal ini yaitu guru ditempatkan di bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, yang membuat pembelajaran itu menjadi menurun secara signifikan. Karena mengapa? Guru yang ditempatkan di bidang yang tidak sesuai dengan latar belakangnya memungkinkan guru tersebut kurang memahami materi yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Hal inilah yang membuat pembelajaran itu menurun secara signifikan. Dari beberapa akar permasalahan di atas, sehingga kepala sekolah itu melakukan refleksi. Kepala sekolah ini menyadari bahwa mutu pendidikan itu sangat bergantung pada kualitas gurunya, sehingga tantangan utama yang dihadapi yaitu guru merasa kurang yakin dalam menerapkan metode baru pada proses pembelajarannya di dalam kelas dengan peserta didiknya. Yang kedua yaitu masih banyak guru yang kesulitan dalam menguasai dan mengintegrasikan teknologi pembelajaran, apalagi guru yang sudah cukup berusia atau berumur. Mereka kebanyakan itu kesulitan dalam menguasai dan mengintegrasikan teknologi pembelajaran ini dengan peserta didiknya. Yang ketiga yaitu mutu pendidikan sangat bergantung pada kualitas dan dukungan yang diberikan kepada guru. Dan terakhir, cenderung menggunakan metode konvensional dan kurang berinovasi di dalam kelas. Dari hal ini, memunculkan beberapa pertanyaan reflektif. Untuk mencapai mutu yang lebih tinggi, itu kepala sekolah perlu evaluasi. Seperti apakah sekolah telah memberikan ruang yang cukup bagi guru untuk mencoba hal baru, atau apakah program pembinaan guru di sekolah itu sudah cukup relevan dan berkelanjutan. Dari refleksi tersebut muncullah solusi dan komitmen kepala sekolah, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan suportif untuk mendorong pertumbuhan profesional guru secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu mengurangi beban administratif guru. Di sini mengurangi tekanan administratif guru itu agar guru dapat lebih fokus pada proses pembelajarannya dan interaksi bermakna dengan siswa di dalam kelas ketimbang pelaporan secara manual seperti itu. Yang ketiga yaitu mendorong guru untuk lebih aktif mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang bermakna dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di dalam kelas.
Dan terakhir, untuk mengoptimalkan evaluasi pasca pelatihan itu, untuk menilai dampak nyata terhadap peningkatan pembelajaran kepada siswa. Jadi tujuan daripada refleksi yang diadakan oleh kepala sekolah ini yaitu untuk dapat menumbuhkan kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan itu berawal dari peningkatan kualitas gurunya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu mendorong kepala sekolah menjadi instructional leaders, bukan sekedar pengelola administrasi. Dan yang terakhir yaitu memastikan guru itu memiliki kesempatan berkelanjutan untuk belajar dan lebih berinovasi lagi. Selanjutnya masuk pada inovasi pendidikan berdasarkan akar permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Jadi inovasi yang pertama yaitu mengenai inovasi profesionalisme guru. Untuk dapat meningkatkan profesionalisme guru ini dapat melalui beberapa hal yaitu contohnya seperti platform pembelajaran digital nasional, yang kedua yaitu program peer mentoring dan pelatihan berbasis masalah nyata di dalam kelas. Oke, yang pertama yaitu mengenai Learning Management System atau LMS nasional yang menyediakan modul pelatihan praktis dengan evaluasi kinerja real time. Yang kedua yaitu sistem peer mentoring yang memfasilitasi guru saling berbagi pengalaman dan membangun jejaring profesional antar sekolah. Dan yang terakhir yaitu pelatihan diganti dari formalitas menjadi berbasis masalah nyata dengan sesi refleksi hasil praktik pembelajaran. Selanjutnya yaitu inovasi digital administrasi untuk mengurangi beban birokrasi guru. Di sini dapat menerapkan beberapa aplikasi manajemen data dan pelaporan pembelajaran otomatis untuk mengurangi beban dokumentasi manual guru. Di antaranya yaitu dashboard digital yang memungkinkan evaluasi kinerja guru itu secara efisien dan lebih transparan. Kedua itu manajemen berbasis hasil atau output-based management yang dapat menggeser fokus dari proses administratif itu menuju inovasi pembelajaran yang lebih uh, aktif lagi. Dan simplifikasi regulasi internal sekolah yang dapat memastikan guru dapat mengalokasikan waktu lebih banyak untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih berkualitas. Selanjutnya, inovasi terkait rekrutmen guru yang berbasis merit. Nah, jadi sistem rekrutmen berbasis merit ini lebih menekankan atau melakukan seleksi terbuka dan transparan yang lebih menekankan berdasarkan kompetensi guru yang akan direkrutmen, kemudian kinerjanya bagaimana, integritasnya bagaimana, serta kemampuan pedagogik dan digitalnya. Yang kedua yaitu bank data kompetensi nasional yang dapat mencatat sertifikasi, evaluasi, dan pengalaman untuk menempatkan guru tersebut sesuai dengan bidang keahliannya atau sesuai dengan latar belakang pendidikan yang diaku oleh guru tersebut. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan itu secara signifikan. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan LPTIK dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pendidikan calon guru dengan kebutuhan yang regional yang dapat memastikan distribusi guru optimal dan sesuai dengan kualifikasinya. Jadi komponen sistem rekrutmen merit ini terbagi menjadi 4, yaitu melalui seleksi terbuka, yang dimana proses transparan berbasis kompetensi dan integritas. Yang kedua yaitu melalui evaluasi pedagogik, yang meliputi penilaian kemampuan mengajar dan digital literasi seorang guru yang akan direkrutmen. Yang ketiga yaitu bank data nasional, melalui database, sertifikasi, dan pengalaman guru yang terintegrasi. Dan yang keempat yaitu kolaborasi LPTIK, untuk dapat mensinkronisasi pendidikan calon dengan apa yang dibutuhkan di berbagai daerah. Seperti itu. Sehingga kesimpulan dan dampak strategis dari akar permasalahan dan inovasi dari isu-isu ini yaitu untuk mengatasi persoalan pendidikan Indonesia itu memerlukan langkah inovatif yang berorientasi pada penguatan kompetensi guru dan perbaikan sistem. 3 inovasi utama yang dapat dilakukan yaitu
Yang pertama, platform pelatihan digital yang berkelanjutan dapat meningkatkan profesionalisme guru. Dan yang kedua, yaitu digitalisasi administrasi dapat mengurangi beban birokrasi. Dan yang keempat, yaitu sistem rekrutmen berbasis merit yang dapat memastikan penempatan objek dan sesuai dengan bidang keahliannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.